Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dalam seri mata kuliah Aljabar Linier Elementer. Kajian matematika kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istilah basis dan dimensi. Istilah yang ada pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer. Di sini kita akan melihat bagaimana atau apa sebetulnya basis itu. Dan bagaimana cara kita menentukan suatu vektor bisa dikatakan sebagai basis. Caranya itu seperti apa? Pengertiannya apa itu dimensi, dan bagaimana cara kita menentukan ruang dimensi dari suatu ruang vektor. Oke, kita akan membahas tentang basis, definisi basis. Apa sih sebetulnya basis itu? Basis itu kalau kita punya suatu sembarang ruang vektor di sini dan beberapa himpunan, ada satu himpunan vektor yang berhingga di sini. Di sini himpunan S. Dia dikatakan sebagai basis dari V atau ruang vektor V ketika dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, si S ini, dia harus bisa membangun V. Istilah membangun ini bisa kita artikan merentang. Jadi S membangun atau merentang V itu adalah cara yang pertama agar suatu vektor bisa dikatakan sebagai basis. Yang kedua, agar S ini dikatakan sebagai basis, dia harus bebas linier. Jadi S ini dia harus bebas linier dan merentang atau membangun. Ini adalah dua syarat yang harus dipenuhi oleh himpunan vektor berhingga. Agar himpunan vektor berhingga ini bisa dikatakan sebagai basis dari suatu ruang vektor. Bisa kita lihat contoh, ada beberapa basis standar untuk R3. Di basis standar R3 itu kita punya basis standar I 1,0,0. Ini basis standar ya. J 0,1,0, K 0,01. Himpunan ini kalau saya tulis IJK, ini dalam suatu himpunan S yang isinya adalah I, J, dan K. Nah, himpunan S ini yang isinya I, J, K dinamakan sebagai basis. Jadi, vektor-vektor ini adalah basis. Kenapa bisa dikatakan basis? Ya karena dia bisa membangun atau bisa merentang. Membangun itu kalau kita ambil sembarang vektor di R3. Misalkan kita ambil ABC. ABC ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari basis. Ini kita kan bisa nulisnya jadi A. A-nya adalah 1,0,0 ditambah dengan B. B-nya adalah 0,1,0 ditambah dengan C. Dan C-nya adalah 0,0,1. Kita bisa menuliskan A ini adalah kombinasi linier I dengan ditambah dengan BJ ditambah dengan CK. Nah, dengan kita bisa menulis kombinasi linier seperti ini, artinya dia sudah membangun. Nah, kemudian himpunan S ini bebas linier. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau kita tulis atau kita selesaikan dalam bentuk persamaan homogen, maka dia solusinya adalah tunggal. Kalau kita tulis, ini akan kita misalkan di sini 0 untuk bebas linier, yaitu 0 sama dengan kita buat contoh C1. Maka C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, ini solusinya hanya dipenuhi oleh C1, C2, dan C3. Itu 0. Jadi kalau C1, C2, dan C3-nya 0, maka ini hasilnya 0. Atau kalau kita tulis ini dalam bentuk SPL, sistem persamaan linier,
Jadi ini bentuknya di sini 1,0,0, sini 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini matriks identitas ya, dikali dengan C1, C2, C3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, kalau kita lihat bagian ini adalah matriks identitas di mana determinannya tidak 0. Artinya dia punya inverse. Berapa inverse-nya? Yaitu 1, bukan 0. Maka C1, C2, C3 adalah 0, 0, 0. Jadi ini adalah solusi tunggal atau solusi homogen. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yang berbeda bagaimana suatu vektor itu bisa dikatakan basis atau suatu himpunan itu bisa dikatakan basis. Nah, kita di sini punya himpunan S yang isinya adalah V1, V2, dan V3. Ini masing-masing adalah vektornya ya. Vektornya 1, 2, 1, kemudian ini V1-nya. Kemudian V2-nya di sini 2, 9, 0. Dan V3-nya adalah 3,4. Tunjukkan bahwa himpunan itu adalah suatu basis di R3. Nah, tadi kan kita punya juga nih basis yang isinya adalah 1,0,0 basis standar tadi ya. Ingat bahwa di sini basis itu sifatnya tidak tunggal, jadi bisa banyak. Nah, di R3 apakah ini merupakan suatu basis? 1, 2, 1, 2, 9, 0, kemudian 3,4. Apakah ini suatu basis? Ya, kita tinggal buktikan saja bahwa vektor-vektor tersebut adalah vektor yang merentang atau membangun R3 dan dia bebas linier. Kalau kita perhatikan dalam hal membangun R3, kita bisa membuktikan dengan cara mengambil sembarang vektor di R3. Ambil sembarang vektor di R3 ya. Kita buat vektor B yang isinya adalah B1, B2, B3. Berarti dia bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor ini. Dan artinya kita bisa katakan bahwa vektor B ini adalah kombinasi linier dari C1, V1 ditambah dengan C2, V2 ditambah dengan C3, V3. Nah, ini kita punya C1, C2, dan C3-nya nanti. Kalau kita tulis bagian ini, kita akan mempunyai persamaan B1, B2, B3. Itu sama dengan C1. C1-nya di sini kali ini 1, jadi 1, 2, 1. Ini kan belum fix. Kalau yang tadi kan 1,0,1 kan bisa langsung saja di situ ya. Tapi ini kita harus mencari C1. C1 dengan C2 dan C3-nya. C1-nya 1,2,1 kemudian ditambah dengan C2. C2-nya di sini 2,9,0 ditambah dengan C3-nya dikali dengan vektor 3,3,4. Kalau kita tulis ini akan menjadi C1 ditambah dengan yang ini 2C2 ditambah dengan 3C3. Nah, ini untuk yang pertama ya. Kemudian titik yang kedua ini kita punya 2C1 ditambah dengan 9C2 ditambah dengan 3C3. Kemudian yang ketiga ini adalah C1 tambah 0 jadi nggak ada. 0 kali C2 udah ditinggal aja. Ditambah 4 kali C3. Oke, nah ini adalah B1, B2, B3. Jadi sebetulnya kita
di sini akan menyelesaikan masalah ini ya. Sistem persamaan linier. Kan kita punya persamaan C1 ditambah 2C2 ditambah dengan 3C3. Kalau kita samakan ini sama dengan B1, kemudian dua C1 ditambah dengan 9C2 ditambah dengan 3C3 sama dengan B2. Yang ketiga di sini kita punya C1 ditambah dengan 4C3 itu sama dengan B3. Nah, jadi kan kita punya SPL ini ya, sistem persamaan linier ini. Bagaimana cara kita menyelesaikan SPL ini? Berarti kita harus bisa menyusunnya ke dalam bentuk matriks. Kita punya 1, kemudian 2, kemudian 3. Di sini ada 2, kemudian 2, 9, 3, terus ada di sini 1, 0, 4. Yang kita tulis adalah matriks koefisien atau saya singkat dengan MK saja ya. Terus ini ada C1, C2, C3 sama dengan B1, B2, B3. Sebetulnya untuk mengetahui apakah dia punya solusi atau tidak, solusinya tunggal, karena kan ini kombinasi linier. Itu berarti kita harus punya C1, C2, C3 yang tunggal ya. Maka kita harus membuktikan bahwa determinan dari MK ini, matriks koefisien ini, determinan dari MK ini tidak nol. Sehingga dia punya inverse ya. Kalau ini punya inverse, kan nanti kita punya di sini C1, C2, C3. Itu sama dengan matriks koefisien inverse kali dengan B1, B2, B3. Jadinya kita punya solusi untuk apapun B-nya di sini. Apapun komponen B1, B2, dan B3-nya. Jadi kita akan menunjukkan bahwa determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Nah, itu untuk membangun. Oke, yang kedua bebas linier. Kita sebetulnya menyelesaikan masalah apa sih? Masalah C1 V1 ditambah dengan C2. Maaf ini vektornya ya. C2 V2 ditambah dengan C3 V3 sama dengan 0. Jadi dalam hal ini kita sebetulnya menyelesaikan apa? Ini adalah sistem persamaan linier yang homogen ya. Karena di sininya 0. Jadi kita punya kalau kita lihat di ini bentuknya sama dengan bagian ini kan. Lah, hanya saja ini C1 V1, C2 V2, C3 dan V3 itu sama dengan B. Berarti kalau di yang bebas linier, B-nya ini di sini adalah 0. Maka kita menyelesaikan persamaan homogen yang di sininya 0, 0, 0. Jadi artinya apa? Artinya matriksnya itu sama. Kalau kita tulis di sini C1 tambah 2C2 ya. Saya tulis di sini kan kita punya C1 ditambah maaf saya lupa, tulis sini aja kali ya. Oke, di sini aja. Berarti nah ini kan kita punya untuk seperti yang ini ya. Jadi basisnya di sini untuk menentukan bebas linier kita selesaikan ini. C1 ditambah 2C2 ditambah dengan 3C3 sama dengan 0. Ini aja diganti dengan 0. Terus ada 2C1 ditambah 9C2 ditambah dengan 3C3 sama dengan 0. Dan yang terakhir, yang ini 1 ditambah dengan 4C3 itu sama dengan 0. Artinya sistem persamaan linier homogen ini juga memiliki matriks koefisien yang sama. Dan kita bisa mengatakan, kapan ini bebas linier? Sistem ini bebas linier kah? Seperti itu. Ya kita bisa menyelesaikan solusi ini. Kan dia bebas
kan dia bisa bebas linier ya ketika solusi dari sistem persamaan linier ini yang homogen. Yang homogen ini adalah tunggal. Artinya apa? Artinya tunggal itu dia hanya dipenuhi oleh C1, C2, C3-nya yang 0. Karena agar ini tunggal. Solusinya tunggal berarti ini kan harus punya inverse. Dan kita lihat di sini matriks koefisiennya sama, yaitu ini ya. Tinggal ini aja. Diganti dengan 0. Artinya ini kriterianya masih sama bahwa determinan dari matriks koefisiennya harus tidak sama dengan 0. Jadi, dengan satu kali kita menghitung di sini determinannya untuk matriks koefisiennya tidak sama dengan 0. Itu sudah bisa membuktikan dua hal. Yang pertama, kita sudah membuktikan dia membangun. Yang kedua, kita sudah membuktikan bahwa dia itu adalah bebas linier. Tinggal sekarang masalah matriksnya. Matriks koefisien yang kita hitung determinannya apakah dia 0 atau tidak. Tadi kita punya di sini A-nya berarti adalah kita punya tadi itu apa ya? 1 2 3 ya. Bentar. 1 2 3 2 9 3 1 0 4. Oke. 1 2 3 2 9 3 kemudian 1 0 4. Kita tinggal melihat saja determinan dari A ini. Bagaimana determinan A-nya? Kita bisa lihat lagi determinan A 1, 2, 3, 2, 9, 3, dan 1, 0, 4. Kita tambahkan aja 2 kolom di sini. 1, 2, 1, 2, 9, 0. Berapa hasilnya? Kalau kita hitung positif di sini berarti yang ini 36, kemudian ditambah 6, kemudian ditambah 0. Lalu ke sini kita punya 9 kali 3 dikurangi 27. Kemudian ini dikurangi 0, kemudian ke sini kalau kita kalikan 4 kali 2 8 kali 2 adalah 16, berarti dikurangi dengan 16. Oke. Kalau kita lihat di sini ada 27 kurangi 16 itu ada berapa ya di situ? 43. Sementara yang di sini adalah 42 dikurangi 43 hasilnya minus 1 di sini. Berarti karena di sini determinan A-nya tidak sama dengan 0. Karena di sini determinannya adalah min 1, maka himpunan S tadi kita tulis S sama dengan V1, V2, dan V3 itu adalah basis. Karena tadi dua syarat yang merupakan kriteria basis terpenuhi. Yang pertama membangun atau merentang, kemudian yang keduanya basis linier. Oke, nah ini dua hal. Jadi si S ini sudah bisa dikatakan sebagai basis dan caranya seperti itu tadi ya. Kita lihat aja di situ komponen dari matriks koefisiennya atau determinan dari matriks koefisiennya apakah dia 0 atau tidak. Kalau misalkan dalam hal ini masalahnya di sini kita pakainya matriksnya di sini matriks yang perseginya, jadi kita bisa menghitung determinan. Oke, itu masalah basis ya. Oke, kita akan menuju pada materi dimensi ya. Sebelum itu kita harus melihat satu istilah bahwa kita punya vektor tak nol. Nah, ini ada dimensi terhingga. Jadi ada istilah berdimensi terhingga. Ketika kita punya himpunan vektor-vektornya itu terhingga, jadi di sini U1, U2 sampai UN dia bisa membentuk suatu basis. Kalau kita punya basis U1, U2 sampai UN, itu artinya dimensinya berhingga. Kalau ini adalah basis. Tapi kalau kita tidak punya yang seperti ini, vektor-vektor yang merupakan suatu basis di ruang vektor tersebut, tidak ada vektor-vektor yang berhingga seperti ini, maka itu kita punya istilah V-nya disebut sebagai berdimensi tak terhingga.
dimensinya tak terhingga. Ini istilahnya nanti kita akan lihat ya, apa itu sebetulnya dimensi. Ini ada catatan ya, hanya kesepakatan saja sih.